kayu dirimu, sampai pasarang si burung balang. Sambutlah salam dari aku, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menyampaikan hasil kegiatan kami di hadapan hadirin semua. Minangkabau adalah salah satu etnik di Nusantara yang bukan hanya terkenal dengan makanannya, tetapi juga adat istiadat dan budayanya. Pewarisan kebudayaan Minangkabau diwariskan secara informal melalui surau. Seiring perkembangan zaman, fungsi surau sebagai tempat belajar sudah semakin ditinggalkan. Oleh karena itu, berdampak buruk terhadap kelestarian kebudayaan Minangkabau. Adapun langkah strategis yang diambil pemerintah Sumatera Barat dalam upaya pelestarian kebudayaan Minangkabau dengan menerapkannya Perda tahun 1994 bahwasanya sekolah diamanahkan sebagai pusat pembelajaran formal kesenian kebudayaan Minangkabau menjadi mata pelajaran budaya alam Minangkabau atau disingkat dengan BAM. Salah satu sekolah yang menerapkan peraturan daerah tersebut adalah SDN nomor 14 Kabupaten Padang. Sekolah yang terletak di sekitar kampus Universitas Andalas ini memiliki 11 orang tenaga pengajar dengan 148 peserta didik. Adapun mata pelajaran budaya alam Minangkabau dipelajari dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Kami memilih kelas 4 sebagai sampel dengan metode inklusi dan eksklusi dengan pokok bahasan randai, sile, pakaian adat, dan rumah gedung. Mitra kami SDN 14 POK Kota Padang melalui guru mengatakan bahwa seiring perkembangan zaman, metode belajar satu arah dengan sistem ceramah dinilai tidak relevan dan membosankan. Media ajar, materi ajar, dan referensi yang terbatas yang hanya bersumber dari buku menjadi masalah lain. Kedua masalah ini mengakibatkan antusias dan semangat peserta didik dalam mempelajari budaya alam Minangkabau semakin menurun. Oleh karena itu, kami dari tim Sibuyang Ensiklopedia Budaya Minangkabau sebagai penunjang belajar budaya alam Minangkabau. Sibuyang merupakan laman web yang dapat diakses melalui www.sibuyang.com. Pada beranda Sibuyang, kita dapat memilih kategori materi dan permainan. Pada kategori materi, terdapat ringkasan materi yang sudah disesuaikan dengan kurikulum dan dikemas secara menarik. Selain itu, juga terdapat video animasi yang disukai anak-anak. Pada kategori permainan, siswa-siswi diajak belajar sambil bermain. Salah satu contoh permainannya adalah mencocokkan pakaian adat laki-laki. Tidak hanya itu, kami juga telah menerapkan teknologi augmented reality yang kami sematkan pada materi rumah gadang. Ini bertujuan agar para siswa-siswi dapat melihat bagian bangunan rumah gadang secara 3 dimensi melalui perangkat Android. Tidak hanya media online, kami juga telah menginstal media offline berupa galeri budaya Minangkabau yang kami beri nama Pojok Minangkabau. Pojok Minangkabau berisi miniatur gonjong rumah gadang, pakaian adat, alat musik, dan seni ukir Minangkabau. Ini bertujuan agar para siswa-siswi tidak hanya melihat kebudayaan dari layar, tetapi juga melihat properti-properti kebudayaan secara langsung. Dalam pembuatan media ajar tersebut tidak lepas dari orang-orang hebat di belakangnya, di mana di sini ada Agung Wibowo sebagai pengembang dari website, Pratama Halim sebagai pengembang dari permainan dan kuis edukatif, dan tampilan yang menarik merupakan karya dari Muhammad Fikri. Agar kuantitas dan kualitas dari media ajar tetap terjaga, maka di sini hadirlah Aulia Rahman sebagai mediator dan juga penyaji dari materi, dan saya sendiri Pepi Putri Utami sebagai project manager. Semua kegiatan tidak lepas dari bimbingan dan pengawasan dosen yang luar biasa membimbing kami sampai saat ini, yaitu Bapak Dr. Eng Muhammad Ilham Birusdi. Selama menjalankan kegiatan, terdapat beberapa tahap di mana tim melakukan diskusi bersama mitra untuk penyamaan tujuan, konsep, dan pemilihan kelas sampel. Kemudian dilakukan rencana kerja dan studi literatur untuk membentuk suatu media berupa website dan pojok Minangkabau. Ketika media ajar dirasa siap, maka dilakukan implementasi kegiatan, di mana dilakukan 6 kali pertemuan. 4 pertemuan pertama berkaitan dengan ketertarikan dan 2 pertemuan terakhir berkaitan dengan pengetahuan. Pada setiap implementasi kegiatan maka dilakukan evaluasi yang berkaitan dengan ketertarikan dan pengetahuan. Lalu ditulislah sebuah artikel ilmiah yang berisi pengaruh ketertarikan dan pengetahuan siswa-siswi, dan dilakukannya pendaftaran haki. Setelah semua kegiatan dilakukan, maka ditulislah laporan yang terdiri dari laporan kemajuan dan laporan akhir. Sibuyang memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya adalah SDN 14 dapat memiliki media ajar BAM yang lebih lengkap. Selain itu, SDN 14 juga dapat menjadi sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah lain di Sumatera Barat dalam menerapkan media Sibuyang. Sibuyang yang memiliki media yang bervariatif dapat menambah antusias dan semangat para peserta didik.
tidak hanya menambah semangat peserta didik, si Buyang juga menambah pengetahuan peserta didik dalam BAM. Si Buyang yang merupakan laman web dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama memiliki koneksi internet. Si Buyang merupakan salah satu langkah untuk melestarikan budaya Indonesia, yaitu budaya Minangkabau. Kegiatan Sibuyong telah dilaksanakan dari bulan April hingga bulan Agustus 2019. Dengan implementasi kegiatan selama 4 bulan tersebut, kami tentu ingin mengetahui seberapa jauh perubahan yang dialami oleh mitra sebelum dan sesudah menggunakan media buatan kami. Maka dari itu kami melakukan beberapa metode pengambilan data. Untuk metode hand signal kami gunakan menguji ketertarikan. Sebelum menggunakan metode Sibuyong, menggunakan bahan ajar Sibuyong, rata-rata frekuensi siswa mengangkat tangan adalah 3. Ini sangat rendah sekali, dan akhirnya setelah menggunakan media Sibuyong meningkat 3 kali lipat menjadi 10 rata-ratanya. Selanjutnya kami melakukan tes tertulis dan tes lisan kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh perubahan atas ketertarikan mereka, kognitif mereka. Rata-rata nilai siswa pada sebelum menggunakan media Sibuyong adalah 21. Kemudian meningkat 3 kali lipat menjadi 78 dari rentang 0 sampai 100. Maka dari itu kami yakin dan percaya bahwa Sibuyong, media ajar Sibuyong telah mampu menyelesaikan masalah mitra berupa ketertarikan dan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, media ajar buatan kami sesuai dengan perkembangan zaman, dan media ajar buatan kami dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa memerlukan pendaftaran khusus. Berikutnya, potensi keberlanjutan program dari kegiatan ini adalah di mana kami telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan penggunaan bahan ajar kepada mitra. Lalu adanya komitmen bersama untuk melanjutkan program kedepannya bersama mitra. Lalu berikutnya ada bantuan dan dana dari Universitas Andalas dalam melanjutkan program, serta hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka dari itu kami sangat yakin bahwa program ini akan berlanjut ke depannya, dan sebagai langkah awal kami akan melanjutkan pengabdian 1 tahun ke depan. Selama perjalanan kegiatan ini kami telah diliput oleh berbagai media seperti Koran Singgala, Padang TV, dan media-media lainnya. Berikut merupakan hasil wawancara kami bersama mitra dan juga tokoh adat yang ada di lingkungan Minangkabau. Oke.